Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Muhammad Akmal Faiz dengan NIM 2201602 dari program studi pendidikan teknik bangunan kelas A. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya dan kali ini saya akan membuat video mengenai penampatan tulangan pada balok atau bar bending rapid. Oke, sebelum kita membuat penempatan tulangan pada software rapidnya, baiknya kita ngasih tahu dulu terlebih dahulu elemen apa yang digunakan nantinya ketika akan membuat penempatan tersebut. Yang pertama ada placement plan. Placement plan itu untuk menentukan di mana tulangan diletakkan atau lokasi posisi di mana uh, posisi dalam elemen. Yang kedua ada placement orientation, yaitu untuk menentukan bagaimana arah tulangan atau orientasi setiap elemennya. Oke, di sini saya akan membahas eh, yang pertama klasmen terlebih dahulu. Di sini ada tiga elemen gitu ya teman-teman. Untuk tiga elemen ini berbeda-beda fungsi dan jenisnya gitu teman-teman. Yang pertama ada current work plan gitu ya teman-teman. Current work plan itu tulangan akan diletakkan pada tempat pada diletakkan tepat pada bidang kerja saat ini. Untuk penempatannya biasanya berada di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada near cover reference, atau tulangan diletakkan pada bagian dalam paling dekat dengan permukaan luar elemen, atau pada penutup beton bagian dekat. Untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Lalu ada par cover reference. Tulangan diletakkan pada sisi dalam yang paling jauh dari permukaan luar elemen, atau diletakkan pada penutup beton yang bagian jauh. Untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke, yang kedua ada placement orientation. Di sini juga sama ada tiga gitu ya teman-teman. Yang pertama ada parallel to work plan, yaitu eh, tulangan sejajar dengan bidang kerja. Biasanya digunakan untuk tulangan transversial seperti stirrup gitu. Untuk penempatannya sama kayak gini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada parallel to copper, yaitu tulangan sejajar dengan penutup beton mengikuti bentuk elemen, cocok untuk tulangan longitudinal. Oke, untuk penempatannya seperti ini ya teman-teman, memanjang arah vertikal gitu ya teman-teman. Lalu ada perpendicular to copper, yaitu tulangan tegak lurus terhadap penutup beton. Biasanya digunakan untuk detail khusus seperti tulangan jangkar. Untuk penempatannya begini ya teman-teman, bisa dilihat horizontal gitu. Lalu di sini saya ditugaskan untuk membuat eh, penempatan tulangan gitu ya teman-teman. Seperti ini. Eh, Oke, bisa langsung kita membuka software Rapidnya terlebih dahulu. Oke, setelah seperti ini, seperti biasa kita ke menu new, kita pilih template filenya, kita pilih yang struktural, yang klik OK. Oke, setelah muncul seperti ini, seperti biasa kita ke template struktural, kita akan membuat terlebih dahulu balok ya teman-teman. Oke, untuk balok di sini saya akan menggunakan ukuran 400 kali 800 dengan panjang 6 meter ya teman-teman. Lalu setelah seperti itu kita akan membuat kolom ya teman-teman dengan ukuran 600 kali 600 ya teman.
Oke, kita ke edit type, lalu pilih yang map complete. Ini ini ganti dengan penamaan 600 kali 600 mm. Oke, ini juga sama ganti. Oke, nah setelah seperti ini kita tempatin pada ke balok yang tadi. Nah, nah, setelah seperti ini, lalu oke, setelah seperti ini kita akan melihat di 3D view. Nah, setelah seperti ini, supaya tidak ada analisisnya, kita klik titik. Nah, kita ke analytical model, lalu analytical bin sama kalau ini kita gak usah di checklist. Oke. Nah, setelah seperti ini, lalu untuk penulangannya, penulangan lapangannya akan berada pada sisi kiri dan kanan balok. Untuk temponya bakalan ada di eh, sebelah sini ya. Oke, setelah ini kita ke level 2 lalu ke section. Oke, kita akan membuatnya menjadi 4. Wait, mungkin seperti ini. Nah, seperti ini kita klik sectionnya. Nah, setelah seperti ini lalu untuk membuat tulangan pada balok tersebut kita klik dulu balok ini lalu kita ke ribar. Oke, kita pilih template yang T1. Kita klik di sini. Nah, setelah seperti ini karena ini belum terlihat jelas ya. Kita ke ini ubah menjadi point. Nah, setelah seperti ini lalu kita akan membuat ruangan memanjangnya dengan cara klik ke ribar. Dan untuk gasnya ganti jadi paralel. Nah, lalu klik layoutnya menjadi maximum spacing. Ya, misal ganti ya. Ini, top, coba. Oke, setelah seperti ini untuk ukurannya bisa diubah ya teman-teman. Sini saya akan menggunakan ukuran 25. Oke, setelah seperti ini lalu setelah seperti ini lalu kita akan buatnya di sebelah sisi kirinya dengan cara klik mirror. Kita tarik ini. Nah, setelah seperti ini kita klik enter. Oke, setelah seperti ini kita klik dulu mirror lah teman-teman kayak yang tadi. Kita klik bintang ini. Nah, setelah seperti ini klik enter. Oke, untuk tulangan tumpuannya sudah jadi ya teman-teman kayak gini bisa dilihat. Lalu kita akan uh, membuat tulangan lapangan. Oke, sebelum kita membuat tulangan lapangan kita sesuaikan dulu bengkokan pada tulangan tumpuan. Oke, dengan cara klik dulu lalu edit type. Oke, untuk stirupnya kita ganti misalnya jadi 30. Lalu ininya ganti jadi 80.
Oke, setelah ini apply. Nah, oke, setelah seperti ini udah ideal gitu ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita lihat di 3D view-nya. Oke, mungkin di sini baru ada satu gitu. Kita akan mengkopinya dengan cara kita ke section satu yang tadi. Kita klik penulangan, lalu untuk singlenya jadi maksimum space. Oke, kita bisa lihat di 3D view-nya. Oke, setelah seperti ini mungkin untuk spacing-nya kita ganti jadi 150. Nah, setelah seperti ini kita lihat di level 2-nya. Juga sudah terlihat apa belum? Teman-teman, kita melihat potongan di is. Oke, belum terlihat di sini. Kita mungkin akan mengaktifkan ini. Nah, oke, agar tidak mengganggu ya teman-teman. Untuk level 1, level 2-nya kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita connotation kategori selalu levelnya kita matiin. Oke, nama sectionnya kita matikan terlebih dahulu. Oke, apply. Nah, oke, setelah seperti ini lalu oke, karena tulangan tumpukan yang tadi saya bilang hanya seperempatnya, kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu dengan cara klik DL. Ini, dan sini saya 1500. Ya, lalu ke bawah sini. Oke, untuk tulangan yang tadi dibikin bisa ditarik gitu, bisa disesuaikan sama garis bantu yang tadi saya bikin. Oke, setelah seperti ini, oke, untuk selanjutnya kita akan membuat lingkupan pada tulangan tumpuan di atasnya dengan cara klik ke section yang tadi, kita klik dulu. Oke, untuk ini karena ada satu kita checklist dulu. Untuk hook and stand kita ganti jadi 90 derajat. Oke, nantinya akan seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke this. Nah, oke, untuk setelah seperti ini kita sesuaikan kembali tulang ini sesuai garis bantu. Oke, setelah seperti ini lalu oke, setelah seperti ini kita akan mengkopinya dengan cara shortcut DM. Kita ambil garis tengah lalu klik ke atas. Nah, setelah seperti ini lalu bengkok yang tadi juga sama, tarik ke atas. Nah, oke, setelah seperti ini oke, selanjutnya kita akan membuat tulangan tumpuan tulang lapangan dengan cara sama gitu kayak tadi. Kan supaya mempermudah kita klik dulu, kita copy, kita tarik di bagian terus ini. Oke, setelah seperti ini kita tarik agar tidak bertabrakan teman-teman. eh, Section yang ini kita checklist terlebih dahulu. Oke, supaya tidak renggang, ininya bisa diganti spasinya menjadi 200. Nah, setelah seperti ini, oke, selanjutnya kita akan membuat section lagi dengan klik yang tadi. Misal di sini. Oke, ini tarik.
Oke, nah setelah seperti ini, oke, bisa dilihat gitu teman, untuk tulangan belakangnya tidak ada, yang mungkin bisa diganti jadi, nah oke, kita akan membuatnya dengan cara kayak tadi, klik baloknya, lalu tiba, untuk placementnya masih sama di sini. Oke, kita sesuaikan nanti jadi fixed number, size-nya lebih dua. Oke, untuk ukurannya jadi 25 juga sama, jadi oke, oke, setelah seperti ini, enter. Oke, lalu kita ke 3D. Nah, oke, nah setelah seperti ini, kita akan membegokan tulangan yang tadi kita bikin menjadi 90 derajat hook and startnya. Lalu untuk hook at nya juga sama. Nah, setelah seperti ini, guys, setelah seperti ini kita ke guys, kita garis nantinya yang tadi kita hapus. Hmm, oke, setelah seperti ini, oke, tulangan yang tadi dibikin akan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.